ada berita terkait dengan kasus polio yang saat ini sudah muncul kembali di Indonesia. Polio itu adalah penyakit menular yang berbahaya. Karena yang paling penting kita tahu, polio itu bisa menyebabkan cacat yang permanen. Nah, polio ini karena tadi dia penyakit menular, tapi dia bisa dicegah dengan melakukan atau mendapatkan imunisasi. Untuk imunisasi nggak ada kata terlambat, gitu. Jadi kalau baru teringat nih, anaknya udah 2 tahun ternyata umurnya, apa nggak boleh lagi? Boleh. Hai Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, sebelumnya Bayi mau sapa dulu nih Healthies di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Healthies berada, salam sehat untuk semuanya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit menular di Indonesia yang sebenarnya sudah lama hilang, tapi muncul kembali, ini dia penyakit polio. Nah, untuk di episode kali ini Baim tidak sendiri, ada narasumber yang jelas narasumber luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Dr. Prima Yosefin MKM. Selamat datang Ibu di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Ya, salam sehat Mas Baim, Salam sehat Healthies. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, jelas ya, kondisi tetap sehat. Tetap sehat, Kita seperti mau, namanya ya, Prima. Prima. Oh, seperti namanya Prima. Baik, Ibu, kalau Baim sendiri nih dengar atau baca berita, ada berita terkait dengan kasus polio yang saat ini sudah muncul kembali di Indonesia. Beberapa kasus yang memang Baim baca di media massa begitu ya Bu ya, di media sosial. Ada kemunculan kasus di beberapa daerah, salah satunya di Aceh, di Jawa Barat, di Purwakarta ya Ibu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kasus polio kok muncul lagi gitu Bu Prima? Iya, jadi Mas Baim dan Healthies semua, polio itu tadi betul, polio itu adalah penyakit menular yang berbahaya. Karena yang paling penting kita tahu, polio itu bisa menyebabkan cacat yang permanen kalau anak terkena polio. Nah, ini kenapa bisa muncul lagi? Padahal Indonesia tuh udah lama gitu ya, nggak ada kasus polio. Kasus polio kita terakhir di 2019 memang ada di Papua waktu itu. Kemudian bisa kita tanggulangi, lalu kita kosong. Nah, kemudian kemarin kita kena pandemi COVID-19 ya, selama tahun 2020, 2021. Kita terdampak pandemik yang mengakibatkan cakupan imunisasi kita juga jadi turun, imunisasi rutin. Nah, oleh karena cakupan imunisasi rutin termasuk imunisasi polio tentunya menyebabkan beberapa daerah di tempat kita itu memang menjadi sangat berisiko karena anak-anaknya tidak terimunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. Sehingga memang daerah ini menjadi kantong. Nah, polio ini karena tadi dia penyakit menular tapi dia bisa dicegah dengan melakukan atau mendapatkan imunisasi. Imunisasi rutin yang nggak jalan, tentu anak-anak nggak diimunisasi. Nah, anak-anak ini yang rawan. Polio sendiri itu kan disebabkan virus yang namanya polio. Nah, virus ini dia menularnya itu atau ditularkan lewat oral fekal. Jadi kalau daerah itu tadi kantong misalnya, ditambah lagi daerah itu PHBS-nya nggak benar. Jadi buang air besar sembarangan, itu mengakibatkan virus polio yang mungkin ada di satu daerah ya masuk ke dalam saluran cerna seseorang, bisa dikeluarkan lewat buang air besarnya, lewat kotorannya. Nanti kalau nggak bersih misalnya buang air besar di sungai, air sungainya dipakai untuk cuci peralatan dapur gitu ya, nggak bersih, atau makanan itu dimasak nggak matang, atau nggak cuci tangan sebelum makan. Nah, si virus tadi bisa masuk lewat oral. Itu yang mengakibatkan virus ini bisa pindah dari satu orang ke orang lain dan nanti bisa menginfeksi tentunya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa bisa terjadi tadi pertanyaan Mas Baim? Karena imunisasi kita saat ini sedang turun cakupannya. Nah, itu. Nah, Healthies, berarti terjawab nih sebenarnya Bu ya. Karena tadi tanda kutip ya Bu ya, sebenarnya sudah hilang nih kasus polio sebenarnya Bu ya di Indonesia. Bahkan kalau kita bicara tentang ya topik hari ini kan sebenarnya kita pengen ada aksi bersama ya Bu ya, terkait dengan pertahankan Indonesia bebas polio gitu. Betul. Muncul lagi kalau tadi Bu Prima bilang ya sedikit banyak ada dampak juga dengan adanya kasus COVID-19 kemarin
tahun 2021 ya Bu ya, sehingga memang 2020 dan 2021 sehingga angka untuk melakukan imunisasi polio turun sehingga mungkin ada kasus yang muncul ya Bu ya. Nah, ini pasti semua healthies masyarakat mau tahu nih Bu. Kalau sudah kasusnya ada nih Bu ya, kasus polio, sebenarnya polio sendiri itu ada obatnya atau tidak Ibu? Polio itu ada obatnya atau tidak? Bisa, kalau tadi Bu Prima sebenarnya udah kasih clue, sebenarnya tidak bisa disembuhkan ya Bu ya, tapi bisa dicegah begitu ya. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada obatnya? Kalaupun ada nih Bu, kapan harus diberikan kepada masyarakat konsumsi kapan, dan mungkin langsung saja di mana? Iya. Jadi tadi Mas benar, polio itu nggak ada obatnya. Jadi kalau orang udah kena polio, kita hanya bikin terapi suportif namanya, karena cacat yang sudah diderita si kasus tadi itu kita coba untuk fisioterapi untuk memaksimalkan gitu ya, semaksimal mungkin seperti apa dia bisa jalan lagi, walaupun kelumpuhannya itu akan tetap menyisakan ya, jadi tetap ada gejala sisa yang permanen. Sehingga memang dalam polio ini satu-satunya memang itu tadi pencegahannya gitu, supaya kalau sudah kena udah deh gitu, kita hanya bisa coba ya gimana ya supaya anak ini tidak jadi tidur terus, atau alat bantu apa yang bisa dipakai untuk bisa dia sehari-hari bisa tidak menimbulkan ketergantungan kepada keluarganya. Nah, ini tentu yang paling kita hindarkan ya. Kenapa pemerintah sampai demikian concern menyiapkan vaksin polio untuk seluruh masyarakat, karena ini tentu kita tidak ingin menyisakan atau meninggalkan generasi-generasi penerus yang tadi dalam tanda petik cacat gitu ya, kan tentu ini nggak enak banget untuk negara sebesar kita gitu ya. Nah itu, jadi kalau udah ada, penanggulangan kita adalah kalau seandainya udah ada kasus, yang paling penting adalah bagaimana kasus ini tidak menyebar, itu sih gitu. Kasusnya ditanggulangi, kemudian yang paling penting kedua adalah tidak menyebar. Kita harus bisa langsung mematahkan seperti yang sekarang sedang kita lakukan di Jawa Barat. Karena proses maksudnya karena penyakit polio juga menular ya, Bu, ya. Jadi yang penting itu menularnya, jangan sampai dia menular demikian luas gitu. Baik, berarti memang penting banget ya Bu, ketika ada kasus itu kita benar-benar bisa langsung tahu lebih cepat begitu ya Bu, sehingga tindakan apa yang perlu dilakukan pun lebih cepat. Iya. Begitu ya, dikendalikan lah ya Bu ya, tidak menyebar. Nah, healthies, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Prima bahwa sebenarnya ya polio itu tidak bisa disembuhkan, tapi sebenarnya bisa dicegah. Jangan sampai kena polio, karena memang kalau anak sudah kena polio, jatuhnya ya tadi lumpuh, paling hanya bisa kita bantu ya Bu ya, kita berikan semangat, bentuknya seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin terhindar dari polio. Nah Bu, kalau tadi ada imunisasi, berarti ada pencegahannya supaya masyarakat atau anak-anak kita tidak kena polio. Kapan Bu diberikan polio itu? Nah, jadi healthy semua harus tahu nih, imunisasi polio saat ini ada dua jenis. Dan itu disiapkan oleh pemerintah. Jadi ada satu yang namanya imunisasi tetes polio atau kita kenalnya oral polio vaksin (OPV). Nah, ini diberikan 4 kali sebelum anak ulang tahunnya yang pertama. Yang idealnya itu diberikan di anak umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian ada yang kedua, jenis kedua adalah imunisasi polio lewat suntikan. Jadi kita menamainya inactivated polio vaksin atau IPV. Nah, yang ini itu diberikan 2 kali, umur 4 bulan dan umur 9 bulan. Nah, supaya anak kita tercegah dari polio, nggak boleh pilih salah satu. Harus dua-duanya lengkap. Jadi ingat, tetes 4 kali tambah suntik 2 kali. Itu akan membuat anak kita terhindar dari polio. Baik, healthies. Tadi sudah sampaikan sama Bu Prima. Jadi sebenarnya tidak boleh salah satu, tapi harus lengkap. 4 kali tetes, 2 kali suntik ya, begitu ya Bu ya. Dalam rentang waktu 1 sampai 4 bulan dan yang suntik 4 sampai 9 bulan. Nah, Bu Prima, kalau kita bicara tentang imunisasi, ini sebenarnya apakah gratis, bisa didapatkan di mana saja? Pasti masyarakat kan pada umumnya yang pengen nih terhindar anak-anaknya dari polio ini, di mana saya harus dapatkan yang namanya imunisasi begitu, baik itu tetes, baik itu suntik, ini di mana nih Bu? Iya.
Jadi sama seperti layanan pemerintah lainnya ya, imunisasi ini yang masuk dalam program pemerintah ada beberapa jenis nih ya, termasuk yang tadi saya sampaikan mengenai polio, itu memang disiapkan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat. Jadi untuk seluruh sasaran imunisasi. Di mana dapatkannya? Bisa Anda dapatkan di puskesmas, di posyandu, ya, di praktek-praktek swasta, misalnya praktek dokter atau di klinik atau di rumah sakit gitu. Namun kami sampaikan untuk di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah tentu ini gratis karena layanannya itu juga sudah di-handle oleh pemerintah. Tapi kalau Healthies semua mendapatkannya pergi ke rumah sakit swasta misalnya atau ke praktek swasta, tentu berbayar untuk jasanya ya. Jadi nanti jangan ngotot-ngototan tiba-tiba mau ngotot harus gratis gitu loh. Namun vaksin program ini akan disiapkan gratis oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan menyebarkannya, mendistribusikannya ke semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Baik, Healthies sebenarnya berarti udah nggak ada alasan ya Bu Prima ya? Nggak ada alasan buat Healthies tidak melakukan imunisasi polio begitu. Ibu-ibu yang jelas ya ini, bagi ibu tidak ada alasan untuk tidak memvaksin, bukan vaksin ya Bu? Vaksin. Memberikan vaksin dalam kegiatan imunisasi. Karena memang tadi tempat untuk imunisasi di semua lokasi fasilitas kesehatan bisa dijangkau ya Bu ya, baik itu pemerintah ataupun swasta begitu ya Bu. Hanya ya tanda kutip kalau program di fasilitas kesehatan swasta, pemerintah itu pasti gratis. Programnya sudah memang sudah diprogramkan oleh pemerintah terkait dengan imunisasi ini. Nah, Bu Prima, ini kalau tadi saya rasa terkait dengan imunisasinya, terus kapan, di mananya ini sudah tergambar lah ya Healthies ini tentang melakukan imunisasi. Saya pengen tahu kalau biasanya Healthies kadang kalau nggak tahu informasinya atau kalau tahu nih Bu Prima kelewat. Bisa aja nih, aduh lupa atau pura-pura lupa. Mengenai jadwalnya nih. Iya, mengenai jadwalnya gitu. Karena tidak bisa ke fasilitas kesehatan, akhirnya anaknya telat di imunisasi atau bahkan lupa di imunisasi. Nah, Bayi mau tanya, buat Healthies sendiri nanti tolong diberikan informasi Bu, kalau untuk anak yang tadi ada durasi 1-4 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan. Nah, bagaimana kalau memang terlambat Ibu? Artinya mungkin udah di usia lebih dari 9 bulan belum diimunisasi. Ini bagaimana? Iya. Jadi Healthies semua untuk imunisasi nggak ada kata terlambat gitu. Jadi kalau baru teringat nih, anaknya udah 2 tahun ternyata umurnya, apa nggak boleh lagi? Boleh gitu. Jadi silahkan bawa anak-anak kita yang belum lengkap atau belum sama sekali mendapatkan imunisasi polio ini ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nanti tenaga kesehatan di sana akan menetapkan kapan ya, kemudian selang waktunya berapa untuk bisa lengkap, itu nanti akan disampaikan. Jadi yang penting adalah segera datang dan sampaikan, misalnya yang udah pernah ya, berapa kali yang udah pernah sebelumnya, atau belum pernah sama sekali disampaikan aja. Jadi nggak ada kata terlambat Mas Baim ya, itu yang paling penting. Untuk supaya di waktu dia bayi mungkin dia nggak terlindungi, tetapi ke depan dia udah terlindungi gitu. Jadi jangan sampai anak kita atau saudara kita itu mendapatkan risiko yang sangat tinggi karena dia tidak mendapatkan imunisasinya. Kita nih yang orang besarnya yang harus berjuang untuk menghantarkan mereka. Baik, Bu Prima, tapi ini sedikit banyak Baim coba baca-baca ya Bu Prima. Jadi apa sih yang buat sebenarnya masyarakat kadang lupa akan imunisasi anaknya begitu, padahal sebenarnya program ini yang tadi Bu Prima sampaikan juga ini bukan program baru. Bahkan bebas polio ini sudah jauh-jauh tahun hilang gitu ya. Kalau Baim baca artikelnya mungkin di tahun 2004 atau 2014 kita udah dapat sertifikat. Nah, 2014. Jadi sebenarnya harusnya sudah tidak ada lagi ya Bu ya anak-anak yang terkena kasus polio. Tapi ini terjadi. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan ini Baim nggak tahu ya Bu, apakah ada kaitannya dengan kelahiran si anak yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan sehingga tidak mendapatkan informasi terkait dengan imunisasi polio? Ini mungkin nggak sih Bu Prima? Iya, mungkin aja. Tapi ini saya ya dengan kecanggihan zaman sekarang gitu ya, harusnya orang tua pasti akan terpapar lah dengan berita-berita tentang kesehatan ya, entah lewat radio, walaupun dia waktu melahirkan mungkin nggak di fasilitas kesehatan.
atau lewat mungkin semua udah punya media HP sosial, kali ya, handphone. media sosial ya. Benar. Jadi bisa di situ. Nah, oleh karena itu memang tanggung jawab kita, Mas Baim, di Kementerian Kesehatan juga untuk terus gitu mengingatkan masyarakat lewat media-media yang ada. Ya, lewat media apapun itu supaya kita tahu segmentasi masyarakat kan ada macam-macam ya, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja, dan macam-macam. Nah, ini harus kita isi dengan hal-hal yang mereka harus paham, terutama jadwal imunisasi. Nah, memang jadwal imunisasi selain itu tadi ya, mungkin ada beberapa juga Mas Baim yang buat. Yang pertama ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Beberapa imunisasi mengakibatkan anak demam gitu. Sehingga orang tua kadang-kadang, aduh demam nih, atau rewel anaknya. Jadi udah deh ntar lagi aja waktu bawa gitu ya. Ada yang begitu juga. Malah enggan karena ada efek KIPI ya. Betul. Nah, ini saya mau ingatkan ibu-ibu healthy semua. Saya yakin healthy walaupun nggak ibu ya, pasti akan bisa menjadi agen untuk menyampaikan berita ini kepada kanan kiri kita gitu. Nah, nggak usah ragu. Kalau anak kita demam misalnya akibat imunisasi, ini kan pertanda baik. Artinya tubuh anak itu membuat respon terhadap vaksin yang diberikan, dimasukkan. Nah, ini proses dari membentuk kekebalan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau anak demam biasa ya kasih minum banyak, kasih obat turun panas. Kalau nggak turun 2 hari, segera bawa ke vaskes yang terdekat. Begitu aja gitu ya. Mudah-mudahan aman. Yang penting terimunisasi anaknya. Baik. Healthies, tadi sudah disampaikan oleh Bu Prima, banyak ya yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya ya tadi ada beberapa memang hal yang terkait dengan akhirnya si anak tidak diimunisasi. Tadi kalau Bu Prima sampaikan salah satunya mungkin juga ada efek KIPI, tapi sebenarnya tenang aja, itu malah bentuk penerimaan si anak imunisasi, begitu ya. Dan Bu Prima, tadi Bu Prima nyinggungnya Healthies ini sebenarnya benar Bu Prima, tidak hanya ibu-ibu. Bapak-bapak, remaja, anak muda, anak milenial semua ada begitu. Jadi kalau kita bicara tentang polio, tadi sepakat bahwa semua harus bisa memberikan informasi, berarti ini kuncinya peran ya Bu ya. Nah, menurut Bu Prima, peran apa sih yang perlu dilakukan oleh Healthies nih? Baik itu ya tadi ya, tidak hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, usia remaja ini. Peran apa ya sebenarnya yang diharapkan oleh Bu Prima dan melalui Kementerian Kesehatan begitu terkait dengan polio? Ya. Jadi saat ini memang kita sedang terdampak ya Mas Baim. Ada KLB polio yang lalu di ujung tahun lalu itu ada di Aceh. Ada 3 kabupaten. Kita sudah langsung melakukan namanya Subpekan Imunisasi Nasional di sana. Karena Aceh beratasan langsung dengan Sumatera Utara, kita langsung melakukan 2 provinsi ini. Gitu. Nah, kemudian sekarang di awal Maret yang lalu kita dengar kabar Purwakarta. Saat ini nih, Healthies, seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, termasuk tentunya dekat-dekatan sama Jakarta ini ada Depok, ada Bekasi gitu ya, Bogor, itu sedang melakukan subpekan imunisasi polio. Akan berlangsung 2 minggu sampai ke minggu ini, sampai nanti hari Sabtu yang akan datang. Nah, perannya di mana? Peran Healthies untuk mengingatkan yang domisilinya ada di situ, di kabupaten kota yang se-Jawa Barat, kalau punya anak balita saat ini, ayo jangan ketinggalan, berikan imunisasi tambahan tetes polio ya, 2 kali. 1 kali ini putaran sekarang, nanti kita istirahat 28 hari atau 1 bulan, Mei nanti kita mulai lagi putaran kedua. Itu tanggung jawab Healthies nih perannya. Supaya apa? Karena cara kita menanggulangi KLB polio yang sekarang terjadi hanya bisa kalau kita berhasil subpin ini minimal 95%. Jadi semua anak balita itu harusnya dapat tetes. Targetnya minimal 95%. Kan cuma 5% sedikit ya Mas Baim. Artinya kalau boleh sih nggak ada anak yang terlewatkan. Nah, ayo dilihat kanan kiri, yang mana nih yang masih punya balita yang belum dapat tetes. Segera datang ke vaskes terdekat. Nah, baik Healthies, tadi sampaikan Bu Prima bahwa sekarang lagi ada Subpin, Pekan Imunisasi Nasional yang memang diadakan di 2 provinsi berarti Bu ya, yang memang ada kasusnya begitu ya Bu ya? Iya. Tapi secara tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berarti memang sudah ada ya Bu ya, artinya ketika ada kasus apa yang harus dilakukan, tinggal partisipasi atau peran dari masyarakat begitu ya Bu ya, Healthies semuanya untuk bantu kami bagaimana melihat ya tadi tetangganya, mungkin ada saudaranya, bahkan ponakannya begitu, atau anaknya bahkan. Ya, itu anaknya begitu yang memang masih kalau belum ya untuk melakukan imunisasi, begitu ya Bu ya. Baik, Bu ini
Sebenarnya ketika bicara polio itu kan menariknya karena ya tadi ya Bu, sudah hilang muncul kembali. Ya. Begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa peran dari masyarakat healthy semua itu penting begitu Bu. Kalau Bayem bilang healthy di sini mungkin sekarang sudah lebih paham nih Bu nanti untuk terkait dengan polio. Nah, dari sisi Pekan Imunisasi Nasional tadi polio juga sudah disampaikan begitu, artinya sekarang sedang digalakkan bahkan tadi kalau bicara tentang ada rentang 1 bulan Bu, 28 hari untuk putaran keduanya 28 hari kemudian ya, dan itu dilakukan di provinsi yang sama ya, artinya Jawa Barat juga ya. Betul. Bu, ya? Begitu itu memang harus dilakukan. Harus. Jadi untuk menanggulangi KLB polio memang itu. Jadi untuk imunisasi kita melakukan tadi yang namanya supin tadi, kemudian dan harus 2 putaran, nggak boleh cuma 1 kali dapat, karena kalau 1 kali dia belum cukup kuat untuk imunitasnya, jadi memang harus 2 kali. Lalu selain itu kita juga melakukan surveillance. Jadi surveillance untuk polio saat ini sedang kita tingkatkan. Teman-teman pelaksana atau pengelola program untuk surveillance ini terus mencari kasus-kasus lumpuh layu yang ada di anak-anak 15 tahun ke bawah. Nah, kalau ada lumpuh layu maka akan segera diambil spesimennya dari tinjaknya untuk memastikan ini polio atau enggak, karena kasus lumpuh layu itu ada banyak penyakit yang menyebabkan, tapi kita harus memastikan ini polio atau bukan gitu dengan labnya. Itu yang kita lakukan, Mas. Nah, ini kita pertegas lagi nih Healthies, artinya saat ini supin polio sedang dilakukan dan 2 putaran, tidak boleh dilakukan hanya satu kali. Jadi masyarakat yang memang melakukan imunisasi lakukan 2 kali imunisasi ya Bu ya, karena memang imunisasi lengkap itu menjadi faktor yang memang menentukan juga ya Bu ya. Akhirnya imunisasi lengkap itu bisa didapatkan oleh anak begitu ya Bu, dan itu memang efektifnya harus dilakukan 2 kali begitu ya Bu. Baik, Healthies, menarik ya, kita telah bicara banyak tentang polio dan Bayem merasa kita juga sudah ada di penghujung acara Bu podcast ini. Tapi boleh Bayem minta closing statement dari Bu Prima terkait dengan polio ini yang memang kita bicara tentang aksi bersama nih Bu untuk pertahankan Indonesia bebas polio. Silakan Bu Prima. Healthy semua, untuk bisa mempertahankan Indonesia tetap bebas polio, ada 2 hal yang harus kita lakukan terkait imunisasi, karena pencegahannya lewat imunisasi yang pertama, yaitu imunisasi rutin. Jadi imunisasi rutin untuk polio yang tadi saya bilang, untuk bayi 4 kali untuk tetesnya, 2 kali untuk suntiknya harus kita berikan kepada semua anak-anak kita. Kalau sudah telat, jangan takut, tetap datang ke vaskes terdekat untuk melengkapinya. Yang kedua adalah untuk daerah yang ada KLB polionya saat ini, saya pesan untuk Jawa Barat khususnya, ini tolong semua anak balita di sana agar mendapatkan tambahan 2 tetes ya. Jadi 1 kali putaran pertama ini sampai minggu ini gitu ya. Sampai habis minggu ini nanti kemudian kita akan ulangi lagi putaran kedua di minggu ketiga Mei yang akan datang. Ini juga tolong jangan sampai ada anak-anak di Jawa Barat yang tidak mendapatkan imunisasi tambahannya. Terima kasih Ibu Prima yang sudah berkenan hadir nih, meluangkan waktu untuk hadir di episode kali ini. Kita sudah membahas terkait dengan polio, yakni aksi bersama pertahankan Indonesia bebas polio. Healthies, untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau akses website kita di sehatagriku.kemkes.go.id. Mention juga Twitter kita di @kemenkesri dan bisa juga dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa Healthies untuk subscribe YouTube kita, Kementerian Kesehatan RI, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ataupun update-update tentang kesehatan berikutnya. Ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast di episode selanjutnya. Salam sehat untuk semua ya. Bye-bye.